Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waktu duha sampai menjelang zuhur bisa bersama kecap kurma maulidan. Ya, mudah-mudahan kecap kurmanya semakin barokah. Dan yang mengelola juga semakin barokah. Jangan sampai kecapnya berkah, yang ngelola enggak berkah. Dan jangan sampai yang ngelola berkah, kecapnya enggak berkah. Yang beli juga berkah. Ini berpikir jauh lebih ke depan. Yang beli juga berkah, yang makan juga berkah. Kadang beli enggak ikut makan soalnya. Ya, kadang beli enggak ikut makan. Alhamdulillah. Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita diajak, sahabatku dimanapun antum berada, ini saya di Majlis Ar-Raudhah, majlis yang saya kelola, lagi di ketempatan untuk acara maulidnya kecap kurma. Maulidan dalam bentuk apapun ya, entah burdah, entah barzanji, entah diba, entah simtuduror, apapun itu, disusun oleh para ulama. Salah satu niatnya adalah agar hati kita ini nyambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia itu selamat tidak selamatnya tergantung hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Mau hubungan sama Allah, enggak hubungan sama Nabi, enggak diterima sama Allah. Makanya orang tidak boleh sekedar la ilaha illallah. Harus Muhammadun Rasulullah SAW. Orangnya percaya sama Allah, iman sama Allah, tapi enggak percaya sama sholat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dia sholat dengan cara-caranya sendiri, keimanannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang percaya sama Allah tapi enggak mau ikut ajarannya Nabi Muhammad SAW, satu ajarannya Nabi tidak mau diikuti, wah saya enggak cocok sama ajaran Nabi yang ini gitu ya. Bilang enggak cocok, ditolak imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keimanannya otomatis gagal by system kata orang. Min asbabil irtidad, termasuk salah satu hal yang menyebabkan orang murtad. Na'udzubillah min dzalik. Semua kegiatan kita ini dikaitkan dengan iman pada Allah dan Rasulnya. Iman pada Allah dan Rasulnya. Iman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu menunjukkan bahwasannya kalau kita mau selamat, ya kita harus betul-betul mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hebatnya Nabi Muhammad SAW, beliau memposisikan pada diri yang bisa dicontoh oleh siapapun. Beda dengan ulama. Nah, ulama ini kadang amalannya enggak bisa dicontoh santrinya. Misal satu ulama satu hari sholat sunnah 300 rakaat. Santrinya kira-kira bisa niru enggak? Wangil ya. Ada yang bisa, kebanyakan tidak bisa. Ada ulama yang dia hafal Al-Quran dengan sab'ah qiraat. Hafal Al-Quran dengan 7 cara baca. Ada yang 10 qiraat. Santrinya mungkin hafal Al-Quran tapi cuma 1 qiraat. Ulama ada yang puasa Dawud. Santrinya mungkin puasa yang sunah-sunah tahunan itu. Ya sunah-sunah tahunan. Tapi Nabi Muhammad SAW menempatkan pada posisi yang bisa dicontoh oleh umatnya. Contoh, Nabi SAW tidak mencontohkan puasa Dawud. Betul ya? Tidak mencontohkan puasa Dawud, tapi menyatakan puasa yang terbaik puasa Dawud. Puasa yang terbaik puasa Dawud. Kalau kamu mau puasa 3 hari dalam 1 bulan,
puasa hari Senin, puasa hari Kamis, puasa Senin, Kamis, atau puasa Daud. Tapi Nabi SAW tidak puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa tidak. Itu untuk umatnya yang mampu, monggo. Nabi ngasih contoh yang kira-kira semua orang bisa niru. Jadi itulah hebatnya Nabi Muhammad SAW, meletakkan diri pada posisi yang bisa ditiru oleh siapapun. Sholat sunnah malam mau 1000 rakaat, monggo. Tapi Nabi SAW di riwayat sholat sunnahnya 11 sampai 13 rakaat witir. Bukan berarti enggak boleh sholat lebih dari itu. Tapi ini jumlah yang bisa dicontoh oleh umatnya. Siapapun dari umatnya yang lemah bisa nyontoh. Ikhwani rahimakumullah, karena itu tidak ada alasan buat kita ngomong saya enggak bisa nyontoh, itu kan Nabi. Nah, ini alasan yang sering dihembuskan setan ke telinga kita. Itu kan Nabi, itu kan Nabi, itu kan Rasul, itu kan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul tidak bisa dicontoh, gak akan dijadikan utusan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah Ta'ala sudah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tapi untuk siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh buat kalian semua, pada diri Nabi Muhammad SAW sudah terdapat contoh yang terbaik. Uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Tapi enggak semua orang mau nyontoh. Ya sederhananya lah. Bu, badai tanglet angsal bu. Nanya sama ibu-ibu, boleh ya? Nabi ngajarin, jangan bersolek seperti orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu kalau bersolek, bibirnya merah, pipinya kuning. Kemudian di sininya ada merah, kuning, hijau. Warna pelangi. Ya, kemudian macam-macam lah gitu ya, macam-macam. Pertanyaannya, kalau suami ngomong sama istrinya, dah bengesnya ojo menor-menor, udah nggak usah kebanyakan kosmetik. Komentarnya oknum ibu-ibu biasanya apa? Dasar pelit, jangan pakai sabda Nabi untuk mengurangi pengeluaran. Ini yang bisa nurut sama Nabi Muhammad SAW, itu enggak semua orang yang mau niru, enggak semua orang. Liman kana yarjullah, orang-orang yang memang dia berharap ridhonya Allah. Ngomong ridhonya Allah mungkin rodok kangelan. Ini makomnya wali-wali yang luar biasa, ya udah. Wal yaumil akhir, yang pengen surga takut neraka, udah gitu. Kamu kok dandannya minim ya? Kenapa? Pengen surga. Nah, itu bisa itu. Tapi kalau kamu dandannya minor begini, tidak takut neraka, masih jauh. Neraka masih jauh, masih banyak kesempatan untuk bertobat. Insya Allah panjang umur. Nah ini model gak jelas. Liman kana yarjullah, orang-orang yang berharap Allah, yang pengen surga, takut neraka, banyak zikir, itulah orang-orang yang akan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ini orang-orang istimewa, badadin gharib wa sayaudu ghariban kama bada. Dulu dimulai kehidupan beragama itu tanpa asing. Di awal-awalnya ya. Nanti orang yang menjalankan kehidupan beragama akan kembali asing nanti, bukan sekarang. Alhamdulillah sekarang ini di Indonesia orang beragama enggak asing. Semarak, betul ya? Maulid di mana-mana, pengajian di mana-mana, sholawat di mana-mana, yasinan di mana-mana, pakai hijab di mana-mana. Orang pakai hijab enggak asing. Dulu orang pakai hijab, pakai jilbab itu rasanya anehnya luar biasa. Sekarang kebalikannya, yang enggak pakai jilbab anehnya luar biasa. Alhamdulillah. Jadi agama enggak asing di Indonesia ini, kehidupan beragama tampak luar biasa. Kenapa? Karena manusianya mengharapkan Allah, surga, takut neraka, banyak
zikir. Nah ini mukadimah belum ceramah. Nah, ceramahnya nggak akan panjang tapi nggak akan sebentar. Yang pas, yang sedang-sedang saja. Jadi begini, saya ini kan diajari almarhum ayah saya yang makamnya di pojok situ. Ayah saya itu cuma ngasih pesan satu sama saya, senengno atimu. Ya senengno atimu. Maka konsep hidup saya itu moh mikir. Karena syarat biar seneng itu ojo mikir. Lah kebanyakan yang buat pusing adalah kegiatan mikir. Mikir anak mumet, mikir bojo saya mumet. Mikir utang beruat. Ya mikir utang beruat ya. Anak mumet, bojo saya mumet, utang beruat. Gara-gara apa itu? Satu kata, mikir. Makanya almarhum Gus Dur kan sudah ngajari. Masalah itu ada dua. Masalah yang bisa kamu selesaikan. Udah tahu bisa kamu selesaikan kok kamu pikir. Ya mestinya kan gak usah kamu pikir. Toh kamu bisa selesaikan. Yang kedua masalah yang kamu gak bisa selesaikan. Udah jelas gak bisa selesaikan kok kamu pikir. Ya seharusnya gak usah dipikir. Gitu aja kok repot. Selesai itu kalau versi Gus Dur ya nggak ada masalah. Jadi cukup satu kata, ojo dipikir. Tapi para kiai ngajari ojo dipikir kan ada gandengannya itu, ada lanjutannya. Apa kehidupannya para kiai? Ngajak zikir. Diajak maulid, diajak sholawat, yasinan, tahlilan, ya diajak ziarah para wali, kumpul bersama, dikasih amalan-amalan akhirat. Gak mikir tapi zikir, hasilnya selesai itu masalah. Ya masalah itu selesai. Nah ini akan saya bahas dalam waktu kurang lebih 10 menit. Insya Allah selesai. Ini ringkasan ceramah saya waktu di Pangkal Pinang kemarin. Di Pangkal Pinang 1 jam lebih. Ini saya buat 10 menit dikomplet. Ya terus selesai. Itunya. Perkara setelah itu nambah wallahu a'lam. Jadi masalah itu kan sesuatu yang Allah izinkan terjadi. Karena tidak ada kekuatan di jagat raya ini kecuali kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang bisa membuat masalah terjadi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menyingkirkan masalah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata kuncinya kemana ini? Allah. Kepada Rabbul Alamin. Nah kalau sumbernya dari Allah berarti kan penyelesaian masalahnya mudah. Misal nih saya di Majlis Ar-Raudhah, orang nanya ke saya, Bib saya ini kebelet udah gak kuat, masalah tahu masalah ini? Masalah kan dia, toiletnya mana? Nanya sama saya ya, kalau laki-laki tinggal itu lurus belok kiri, selesai kan ya, perempuan lurus aja situ, selesai. Karena nanyanya ke saya, nah dia keluar ke jalan, ada orang lewat ditanya, toiletnya Majlis Ar-Raudhah di mana? Yoraro. Oh maaf nggak tahu, keliling lagi nanya orang, toiletnya mana? Nggak tahu, sana nggak tahu, sana nggak tahu. Ada orang baru masuk, toiletnya di mana? Podo aku yang golek toilet. Sama saya juga cari toilet, akhirnya apa? Sudah kebelet tambah mumet. Karena nanya pada orang yang salah. Nah kalau di sini kan gampang, ada pos tinggal nanya sama pos kan begitu ya. Nah sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta segala-galanya mengizinkan masalah terjadi, gak mungkin gak ngasih solusi. Allah mengizinkan masalah terjadi li hikmah, ada hikmah tersendiri, mungkin orangnya perlu dengan masalah itu biar sadar, perlu dengan masalah itu terhapus dosa, perlu dengan masalah itu biar naik pangkat, perlu dengan masalah itu biar datang rezeki untuk orang lain. Allah punya hikmah, sistem yang kita nggak paham, nggak akan bisa nyampe. Karena Allah itu semua urusannya terkait jagat raya ini satu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Allah mengatakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gampang. Siapa takwa sama Allah, yaj'al lahu makhraja. Apapun masalahnya, Allah akan selalu memberinya jalan keluar. Jadi kalau diambil kata kunci, ya selalu Allah memberinya jalan keluar. Allah selalu memberinya jalan keluar. Allah selalu menjadikan untuknya jalan
keluar. Allah selalu memberikan kepadanya jalan keluar. Pertanyaannya, ada enggak upaya orang ini untuk mencari jalan keluar? Enggak ada. Karena yang bisa ngasih siapa? Allah. Makanya Allah enggak ngomong, saya akan ajarin dia solusinya. Enggak. Tapi saya akan adakan untuknya solusi. Saya akan berikan kepadanya solusi. Tapi syaratnya cuma satu, yang harus dia lakukan. Wa may yattaqillah. Siapa bertakwa sama Allah, selesai. Kamu takwa sama Allah, masalahmu apapun beres. Contoh, ini kemarin saya contohkan di Pangkal Pinang sana di daerah tengah itu, namanya saya lupa ya, di desa gitu ya. Itu ada suami yang pusing menghadapi istrinya. Ada enggak ini? Oknum suami pusing menghadapi oknum istri. Istri saya itu cerewetnya luar biasa, galaknya luar biasa. Kalau di rumah wajahnya ketemu suami itu menyeramkannya luar biasa. Giliran ketemu tetangga itu indahnya luar biasa. Protes ini suami ini, pusing ngadepin istri. Mendatangkan ustadz, habib, kiai, ustadz, syekh, nasehatin istrinya, mental semua. Jawabannya sudah semua ustadz, kiai, habib, guru, model apapun. Nasehatin istri saya, mental semua. Yang mental semua, nasihatnya nggak ada yang masuk. Kok bisa mendatangkan habib, ustadz, kiai, guru, syekh untuk nasihatin istrinya? Zaman no Pak, YouTube selesai. Tak tonton YouTube-nya satu persatu, nggak ada nasihat yang bisa masuk. Oh ternyata datang ke Ustadz Novel Al-Idrus. Istri saya begini bla 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 bla. Saya cuma nanya satu, kamu kasih makan apa? Halal atau haram? Wah ya kadang halal kadang haram, ya pantas. Selesai. Lawang solusinya tuh kamu takwa, ngasih makan yang takwa, kasih makan yang halal, beres-beres. Istighfar dulu, tobat sama Allah, minta maaf sama Allah. Ya Allah ampuni semua rezeki haram yang masuk ke perut istri saya, anak saya. Minta ampun sama Allah, niat cari rezeki yang halal. Beres tuh nanti istrimu, otomatis beres, gak usah kamu nasihatin. Tiba-tiba moro sepuranipun Pak Ji, langsung gitu. Kenapa? Ya ja'allahu, Allah yang akan menjadikan solusi baginya asal dia bertakwa. Lagi mau bengok haram dulangno terus kok ya. Ke anak gitu, anak saya kok perilakunya lah mbok keimangan apa? Makanan yang kita berikan ini halal atau tidak? Cek itu dulu, satu. Kedua, sholatnya. Sejak menikah sampai sekarang kamu sholat berjamaah enggak sama istrimu? Ya dewe-dewe, ya pantas. Ke mall berjamaah kok sholat sendiri. Kan ya aneh ya. Pergi kondangan kalau enggak bareng marah, harus bareng. Tapi kalau sholat melakukan dewe. Ini kan anehnya luar biasa. Lawang baca cerita di IG aja berdua, baca Al-Quran kok sendiri. Kan anehnya luar biasa. Dandani ini takwa kita ke Allah terhadap istri, terhadap suami, beres. Otomatis beres. Sama juga istri ngeluh. Kenapa ya? Saya kalau memandang wajahnya ulama kok hati saya teduh ya. Tapi kalau memandang suami saya kok hati saya panas ya. Ya ancen ki mripate rada lara iki. Harusnya kan enggak begitu. Ketika memandang wajahmu sayang, dunia ini terasa sirna karena engkau adalah duniaku. Masya Allah, nanti mirengatan Pak. Pernah istri ngomong begitu? Dulu, Masya Allah, dulu. Nate ya, dahulu pernah. Tapi kenapa sekarang banyak suami itu yang ketika istri memandang wajahnya, istrinya itu komplain, kok nggak enak dilihat ya, kok tambah elek ya, kok panas ya, kok semuanya nggak beres, nggak enak. Langsung mengoreksi, ini suami saya itu begini, suami saya begini, suami saya begini. Datang ke Pak Novel Al-Idrus. Beb, suami saya kok begini. Yang masakkan siapa? Saya, Beb. Yang buatkan teh, kopi, saya. Yang belanja siapa? Saya. Kalau nawar lombok, genah enggak?
Ya nawar seperti layaknya orang. Pernah enggak nawar begini? Berapa nih lomboknya sekilo? 20.000, larang men. Nah itu di depan cuma 15.000, padahal enggak pernah ada yang nawari di depan 15.000. Akhirnya diturunkan harga karena ada kalimat palsu di depan 15.000. Harganya turun dari 20.000 menjadi 18.000. Mbok bayar 2.000 nih haram. Pulang bawa lombok halal campur haram. Buat ke nasi goreng, pedes, seneng suaminya, seger. Tapi begitu haram ini masuk ke tubuh suaminya, matanya berubah haram. Makanya melihat yang halal gak enak. Kok elok ya bojoku ya? Begitu lihat istrinya tetangga, Masya Allah, ayu. Kenapa? Karena matanya kemasukan lombok separuh haram. Memang ngeri. Man akalal halala atau jawarihuhu sya'am aba. Siapa makan yang halal tubuhnya mau enggak mau akan taat. Wa man akalal harama asat jawarihuhu sya'am aba. Siapa makan yang haram mau enggak mau tubuhnya itu akan berbuat yang haram. Makanya kalau milih kecap kurma yus pas. Halalan thayyiban ya. Insyaallah kan sate Madura ini ya jadinya enak tuh sate ayamnya dan berbagai masakan yang dimasak pakai kecap kurma. Ini saya ngendos gak dibayar loh ya. Asli ini, jadi kira ini dibayar ini. Ini sukarela dari hati. Saya seneng kalau ada muslim usahanya maju. Lanjut. Lah ya itu ada 2,5% infak, ada amal di balik kelezatannya. Masya Allah. Infak 2,5% dari setiap pembelian. Tuh halal MUI kan benar tuh ya. Kecap korma pakai O ya, bukan pakai U tuh itu, KO kan, ya korma. Nanti jenengan kalau mau nyaingi buat pakai U, kan beda dikit ya. Boleh bersaing sehat itu boleh. Kecap korma itu tawakal sama Allah, bukan tawakal sama manusia kok. Jadi nggak ada masalah yang membuat kecap model semakin banyak tak akan mengurangi rezeki. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk itu bagian takwa sama Allah dalam menggapai rezeki. Pernah seorang konten kreator tuh membuat konten yang lucu ya. Dia buat warung kopi ya, kafe di tengah hutan. Kan nggak ada yang beli itu ya. Diwawancarai, ini cuma buat sandiwara ya, diwawancarai. Loh, Bapak kok buat kafe di tengah hutan, siapa yang mau beli? Kan tidak mungkin ini Pak gitu. Dijawab, saya itu yakin seyakin-yakinnya. Malaikat Israel alaihissalam kalau udah waktunya bertugas dan di situ jatah saya untuk dipanggil, dijemput, saya sembunyi kemanapun, pasti malaikat Israel tidak mungkin salah alamat dan pasti menemukan saya. Apa kaitannya dengan warung kopi ini Pak? Kaitannya begini, selain malaikat Israel, jangan lupa ada malaikat membagi rezeki. Malaikat membagi rezeki ini kalau bawa jatah rezeki buat saya ada dimanapun pasti diantarkan, gak mungkin salah alamat. Pertanyaan saya, pelajaran begini masih ada di hati atau sudah lupa kita ini? Ini kan pelajarannya kiai-kiai dulu waktu kita kecil kan ya. Rezeki tonggomu ya tonggomu, rezekimu ya rezekimu. Makanya itu kalau ada di alun-alun tuh jual akik, kumpul jadi satu, nggak ada yang tukaran itu. Betul kan ya? Sak komplek tuh jual akik semua jadi satu, nggak ada yang tukaran. Bahkan saling bekerja sama. Yakin apa? Rezekimu, rezekiku nggak ada. Kok rono? Kok kelarangan ini? Wah, no itu. Nggak ada. Sate ayam Madura jejer-jejer itu ya. Namanya macam-macam ya, nggak ada kemudian persaingan dalam arti seperti itu. Yakin rezekinya sendiri. Toko helm kalau Anda pergi ke mana itu? Kak Rahmatari Singosaren itu? Bukan, yang plat-plat itu loh. Ya itu sudah, pokoknya situ. Kali larangan, ya. Kalau di situ isinya kan orang buat neon box dan lain sebagainya. Kerjanya sama semua kan ya. Tapi itu tawakalnya sama Allah hebat, nggak ada iri-irian, nggak ada kerjasama. Bahkan disarankan kalau di sini nggak bisa Mas Enggaro, itu pojok sana yang bisa itu. Pojok sana bisa. Itulah Indonesia, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh saiki urip kok wedi rezeki. Boy urip yo. Teko endi nanti? Dari mana duitnya? Rusak ya oleh ajaran-ajaran yang di luar Islam. Islam itu tidak pernah takut sama rezeki. Yang penting obah mama bergerak, tapi harus
takwa biar enggak timbul masalah. Tapi orang hidup itu pasti kan kena masalah, betul ya? Tapi kan enggak jadi masalah kalau ada solusinya. Contoh misalnya, antum kena masalah terlibat hutang 250 miliar, masalah enggak? Masalah, betul ya? Tapi kalau tiba-tiba dapat uang 300 miliar, ya selesai, betul kan ya? Jadi masalah itu selesai ketika ada solusi. Lah kalau Allah udah menjanjikan orang yang bertakwa pasti selalu diberi solusi. Maka buat orang yang bertakwa, pernahkah ada masalah? Enggak ada. Tenang hatinya, solusi akan datang. Lanjutkan takwanya. Orang terus orang sholat mumet. Kok orang sholat ngapa? Terus saya mumet. Aneh kan ya? Aneh itu. Nah salah satu bentuk takwa itu adalah bersolawat dan salam pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya katakan tadi yang pengen dekat sama Allah harus dekat sama Nabi. Mau dekat sama Nabi ada caranya SAW. Salah satunya banyak solawat. Karena dalam hadis Nabi menyatakan SAW, akrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah, akrabukum ilayya minni manzilatan yaumal qiyamah, atau kama qala SAW, aktsarukum alayya salatan. Di antara kalian semua. Kalian semua itu siapa? Ya yang ahli sholat, ahli zikir, ahli Quran, ya ahli sodakoh. Semua orang yang baik-baik itu, yang paling dekat denganku kelak di hari kiamat adalah yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Sallu ala nabi, Allahumma shalli alaihi. Yang paling banyak sholawatnya. Ini kan saking lomonya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saking betapa pengennya Nabi itu umatnya dekat dengan mudah. Coba kalau begini. Yang paling dekat denganku di antara kalian semua adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Waduh, gurih aku. Berat atau berat itu? Berat, wah tiketnya berat. Yang paling dekat dengan aku kelak di hari kiamat, yang paling besar sodakohnya. Lah yang pas-pasan kan ya mundur teratur. Yang paling dekat dengan aku di hari kiamat, yang paling ganteng. Lah saya rodok member tuh, bisa maju didik saya. Karena ibu saya bilang anak lanang paling ganteng. Menurut versi ibu saya, berani bersaing. Yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah dia yang paling banyak sholat sunnahnya. Waduh, Mbak Dia Qobli aja kita gak jelas. Apalagi paling banyak sholat sunnahnya. Tapi ketika Nabi menyatakan SAW yang paling banyak sholawatnya, itu karena sayangnya sama kita semua. Modalnya cuma bibir obah-obah ini dua, bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya sampai sama Nabi di selendek ya, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Pelit banget tuh orang, kalau aku disebut kok dia enggak mau sholawat kepadaku Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau dia sholawat kan dia yang dapat, ngasih dirinya sendiri aja enggak mau, berarti kan pelitnya luar biasa. Nah, karena itulah ulama ngumpulkan umat. Karena kalau tidak dikumpulkan dia lupa ya, dikumpulkan diajak maulid. Dan maulid itu selalu diawali sholawat dan salam. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kan begitu. Setiap kisah yang dituturkan diakhiri dengan juga sholawat. Allahumma sholli wasallim barik alaih. Misal begitu yang paling singkat kan seperti itu. Allahumma sholli wasallim dan seterusnya. Burdah beda, Barzanji beda, Simtuduror juga beda. Diajak juga dengan sholawat. Mau doa, diajak bareng-bareng, salam sama Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 3 kali, semuanya diajak ngucap salam pada Nabi Muhammad SAW. Biar apa? Biar kita ini enggak terasa tiba-tiba punya kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan dekatnya lagi apa? Karena begitu orang mengucapkan sholawat, disolawatin sama Allah. Begitu orang mengucapkan salam, disalamin sama Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kita dapat salamnya Nabi, kitanya mungkin enggak dengar, bukan karena telinganya enggak dengar, karena konsentrasinya enggak ke Nabi Muhammad SAW. Seperti yang sering saya sebutkan, ada suami diajak ngobrol sama istrinya, dipanggil Pak, berkali-kali enggak dengar digablok, Pak, kaget gitu ya. Ojo ngageti, panggil dari tadi enggak dengar. Kapan manggil? Orang nyeluk,
bengak-bengok yang sebelahmu kok ora nyeluk. Ternyata suaminya lagi asik main HP, konsentrasinya ke HP. Jadi suara istri di samping itu tidak terdengar, bukan karena telinganya tuli, tapi karena pikirannya tidak konsentrasi ke istri, fokus pada HP yang lagi dinikmati, sehingga istri yang di samping tidak terasa kehadirannya. Begitulah gambaran kalau Nabi ngasih salam sampai ke telinga kita, tapi kita nggak dengar karena konsentrasi kita ke dunia, ke urusan yang lain. Makanya dikumpulkan biar apa? Minimal ngerasakan ya. Kalau kumpulkan titik-titik itu kan jadi kumpul jadi satu, akhirnya terasa itu. Salam dari Nabi Muhammad SAW. Begitu salam itu sampai ke kita, malaikat kan dengar. Sekitar kita ini malaikat kan dengar, maka malaikat pada ngumpul semuanya. Ini orang dapat salam dari Nabi, ya didoakan sama malaikat, dicintai oleh malaikat. Sehingga saat itu posisi kita langsung berada dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah pinternya para ulama, kita diajak sholawat dan salam. Makanya kalau ada orang ngomong percuma duduk sholawat dan salam, itu belum ngerti. Ya belum ngerti. Ya mudah-mudahan dengan seringnya kajian begini kan semakin banyak yang ngerti. Alhamdulillah tidak terasa sudah jam 11:04. Kita mulai tadi dari jam 9 dan sudah cukup panjang. Cukup belum? Ancen ya. Masya Allah. Bu, jelas. Jadi pernah beli lombok ngaku begitu? Iya, kecapnya sudah halalan toyiban, ini sampai rumah lomboknya yang enggak halal kan repot ya, kan repot. Jadi kalau mau mensolusikan masalah itu jangan lihat masalahnya, tapi lihat kesalahan kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti beres, ya pasti beres. Saya kasih gambaran boleh? Boleh ya? Ibu punya duit banyak, suami biasanya ibu kasih duit, wah ibu baik hati kok. Ya suaminya duitnya kurang, ibu tambahin. Ya mas, gajimu berapa mas? 2 juta. Ya tiap bulan tak kasih tambahan 100 juta. Masya Allah, Allahumma amin. Ya. Bojo sugih lomo. Nah suatu hari ini suami buat sebel istri. Buat sebel istri. Gimana caranya istri itu buat suaminya sadar? Maka istrinya ngomong, mohon maaf. ATM-nya lagi bermasalah. Saya belum bisa transfer. Lah kok suami ini sibuk gelutu, wah gimana caranya enggak ada duit, gimana caranya enggak ada duit. Ya istrinya ngakak, duit ki ono. Tinggal ngaku salah dulu. Juk ngapura gitu kan ya, selesai. Suaminya sadar, ojo. Goro-goro kae. Moro di sepurunipun ingkang kathah. Mohon maaf, saya tidak bermaksud apa-apa. Maafkan saya. Lihat suaminya minta maaf tuh hatinya udah senang sambil tangan megang HP. Transfer dia. Masya Allah. Baru gitu tiba-tiba klunting. Saldo nambah 200 juta. Lu kok bisa? Biasanya cuma 100 juta. Yang 100 juta bonus karena berani ngaku. Masya Allah. Itu contoh. Ketika kita punya masalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu ngasih masalah sama kita biar kita ingat. Tapi masalahnya kita enggak ingat tambahi lagi dosisnya. Belum ingat tambahi lagi dosisnya. Belum ingat sampai nanti ingat. Bisa dipahami? Terakhir, masih ada 5 menit. Boleh dilanjut? Cerita tentang mandor bangunan sama ini tukangnya. Jadi ada tukang lagi kerja di bawah, mandornya di atas. Tiba-tiba mandor itu ambil batu, ya tukangnya dilempar batu persis pas kepala. Pakai helm dia, kaget dari atas kan dia, walaupun kecil kan kaget dan kagetnya kan lebih dari sakitnya. Sopo kuwi? Dilihat mandornya, mentang-mentang jadi mandor jangan gaya, lempar-lempar saya, turun kalau berani. Bengak-bengok, ngamuk-ngamuk. Wajar atau enggak wajar? Wajar, emosi kan ya Pak? Wajar, walaupun seharusnya emosi itu ditahan. Tapi ya manusiawi gitu ya, marah-marah. Mandornya bengok meneh, ngarepmu tontonan. Gak usah ngomong tonton ngarep, pido. Cik ngayal lagi. Masih nggak?
Ya, lihat depanmu itu, lihat depanmu. Udah kamu gak usah gaya-gaya, lihat depan. Akhirnya dibilang sama temennya dijawil, tonton ngarepmu. Kenapa toh? Noleh, waget. Ternyata kabel listrik pedot persis di depannya. Langsung, kita padaki ben mandek, nora tak sawat awakmu kesetrum mati. Paham? Paham enggak ini? Jadi dipatak itu dilempar batu untuk menyelamatkan. Tapi respon pertama itu marah. Lah kadang-kadang kita ini dikasih ujian untuk ben mandek selamat. Tapi kita menggerutu urip kok kaya ngene, urip kok kaya ngene. Gak paham maksudnya pangeran ya, gak paham maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah karena itu kalau kita pengen bisa jadi orang yang pahaman, selalu ingat itu aja. Pokoknya apapun masalahnya, solusinya adalah taqwallah, bukan yang lain. Sehingga nanti ujung-ujungnya dan awalnya introspeksi, istighfar, sholawat, amal soleh, nyenangkan orang. Lah takwa itu diantaranya nyenangkan istri, takwa itu nyenangkan suami, takwa itu nyenangkan orang tua, takwa itu nyenangkan anak, takwa itu mesem sama tonggo, takwa itu membahagiakan orang lain. Takwa itu kalau ada orang utang gak bisa bayar-bayar, ya kita kasih penundaan batas, syukur-syukur lunas, ya kan ya. Itu namanya takwa. Itu takwa, emang gak gampang yang begitu, tapi itu takwa. Jadi solusi yang luar biasa. Mudah-mudahan sedikit uraian tentang yang tadinya harusnya 10 menit, tapi ternyata 25 menit. Mungkin lebih ya, 20 menit atau lebih, mungkin sudah 30 menit. Mudah-mudahan barokah. Sekaligus saya ngundang untuk antum dan semuanya, tolong sampaikan ke siapapun yang Anda kenal, insya Allah besok malam, Jumat malam Sabtu, di sini di Majelis Ar-Raudhah, Maulid Akbar. Fokusnya itu maulidan ya, maulidan sholawatan, Maulid Akbar, Jumat terakhir bulan Maulid, kebetulan jatuh besok Jumat 27 September, waktunya dimulai ba'dal isya kurang lebih jam 8 malam. Mulai jam 10 insya Allah udah selesai. Ada ceramah atau tidak? Wallahu a'lam. Yang penting sholawat, pengen menumpahkan rasa kangen dan rindu pada baginda Nabi Muhammad SAW. Targetnya adalah bisa merasakan balasan salam Nabi Muhammad SAW. Targetnya biar kita merasa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau udah dapat itu kan selesai itu ya. Yang lain nunut. Pengen hajat-hajat itu cuman nunut, tapi fokusnya mendapatkan rasa kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Kepada Kecap Kurma saya ucapkan jazakumullah khairan karena sudah saya diberi waktu untuk ngomong di sini ya. Sudah dikumpulkan teman-temannya, tadinya mau dibuat umum, saya bilang jangan umum, nanti kalau umum ini kebak. Kita belum siap, lebih bagus internal kurma begini, lebih kroso kehangatannya. Kemudian bisa lebih fokus dan saya ngomongnya juga lebih enak. Kadang-kadang saya kalau banyak orang tuh jadi malas ngomong. Betul. Sakit loh. Wes warak. Ya sudah warak. Tahu kalau mau makan kebanyakan menu tuh. Jadinya apa? Warak. Akhirnya kita cukup lihat orang yang makan kenyang. Kebiasaan saya di sini gitu, kalau udah banyak tamu makanan banyak, saya nonton orang yang makan. Bim enggak makan, sudah lagi makan. Apa? Nonton awakmu mangan, ngaku mangan. Sudah kenyang saya, sudah kenyang. Kalau begini bisa ngomongnya enak, lega, los, seneng hati, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Terima kasih, walafu minkum. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada panitia dari Kecap Kurma. Saya akan melanjutkan kegiatan kembali ke dalam. Dari tadi pagi saya berkegiatan ya, bukan tidak berkegiatan. Ini ada jadwal-jadwal yang harus saya penuhi. Jadwal hidup saya, mudah-mudahan barokah. Mohon maaf kalau pelayanan kami kurang, minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Kecap Kurma semakin laris, semakin diterima oleh masyarakat, semakin barokah, dan semakin manfaat. Dimanapun cabangnya, siapapun yang mengelola diberi kemudahan dan keberkahan. Rezeki yang datang dari segala arah enggak pakai susah payah, rezeki yang tidak menimbulkan masalah, rezeki yang mengantarkan ziarah Nabi Muhammad SAW,
rezeki yang mengantarkan umrah dan haji, rezeki yang mengantarkan sampai nanti jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Asyraqal badru alaina wakhtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wasyami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil mukhtara anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.